Memperhatikan debat agama-agama, baik itu polemik Protestan dan Katolik maupun antar Protestan dan juga antar agama yang kemudian juga menuju kepada penistaan agama dan kemudian juga membawa beberapa orang masuk dalam penjara, timbul pertanyaan, apakah orang-orang muda masa kini masih tertarik beragama? Saya baru saja mendengar video ulasan dari Adi Armando tentang trauma religius atau religious trauma. Di sana dijelaskan bahwa pengalaman anak-anak yang dipaksa beribadah dan kemudian tidak melihat contoh teladan daripada orang tua yang memaksanya membuat anak tersebut trauma dalam beragama, religious trauma. Saya pikir juga ketika anak-anak muda mendengarkan polemik Protestan dan Katolik dan juga di antara Protestan, Reform, Karismatik yang saling mengutuki, timbul pertanyaan saya, apakah itu menjadi tidak mengerikan? Bagi saya yang biasa tinggal dalam keberagaman, maka memaki yang berbeda agama itu sesuatu yang tidak layak. Dan kemudian juga merasa diri paling hebat, pemilik surga, apalagi kemudian mengutuki yang lain masuk neraka. Sesuatu yang bagi saya adalah tidak masuk akal. Mengapa demikian? Karena sejatinya orang-orang yang beragama itu membawa kabar damai, membawa kabar Injil, sukacita, bukan membawa kabar kutukan. Kalau saya perhatikan juga misalnya dalam perjanjian lama, itu dilakukan ketika negara teokrasi. Dan di situ memang ada yang namanya sanksi ataupun penghakiman terhadap mereka-mereka yang melanggar aturan agama itu. Tetapi sekali lagi itu berbeda dengan masa kini di alam demokrasi. Kemudian juga mungkin ada yang mengatakan, bukankah kitab-kitab dalam Alkitab juga menjelaskan tentang kata-kata seperti yang dikatakan oleh teman-teman Katolik, ya dikatakan dalam Konsili Trente menganatemakan Protestan. Seperti juga mereka melihat Paulus di Galatia menganatemakan orang-orang yang memberitakan Injil yang lain. Setahu saya pada waktu itu Paulus tidak bicara kepada orang-orang di luar jemaat pada waktu itu. Kalau dia berbicara di luar jemaat pada waktu itu, mungkin akan persoalan. Dan pada waktu dia juga menghadap juga pada waktu pembesar pada waktu di Kisah Rasul. Dia tidak mengutuki. Ya. Bertemu dengan pimpinan-pimpinan, mereka tidak mengutuki. Ya. Bertemu dengan pada waktu itu adalah kaisar, dia tidak mengutuki. Bahkan ketika dia bertemu dengan Raja Agripa, akan dia katakan, bagaimanakah aku dapat menyangkali ya pengalaman yang dia lihat. Dia tidak mengatakan yang lain terkutuk, dia hanya menyaksikan, menceritakan tentang pengalaman imannya. Dan kemudian ketika dia menyaksikan Raja Agripa itu, raja itu menggeleng-geleng kepala dan dia merasa terkagum-kagum meskipun tidak percaya. Jadi saya tidak melihat hal itu terjadi di dalam kehidupan Paulus. Tapi kalau kita melihat polemik di YouTube ini menjadi pertanyaan bagi saya. Apakah memang benar tokoh-tokoh agama itu memang pemilik surga, pemilik kebenaran, pemilik kemurnian agama? Dari mana kita bisa tahu? Dan mereka berani mengutuki yang berbeda itu. Dan pertanyaan saya adalah, apakah mereka tidak tahu bahwa mereka berada dalam negara Indonesia, di mana mereka punya komitmen kebangsaan untuk negeri ini?
bahwa Pancasila memposisikan agama-agama itu pada tempat yang terhormat. Berarti agama apapun, bahkan agama-agama yang disebut bidat pada masa lampau, di negeri ini tidak boleh lagi. Karena diterima. Jadi negeri ini punya undang-undang, negeri ini punya kebijakan publik. Itulah sebabnya ketika mereka yang bermain-main di YouTube dengan mencoba bermain-main dengan menistakan agama, menodai agama itu, mereka harus menghadapi sanksi hukum. Tapi bukan itu saja. Pertanyaan saya adalah, apakah mungkin orang-orang muda yang melihat perdebatan para tokoh agama itu, apologet Katolik dan apologet Protestan, akan tertarik beragama? Apakah mungkin orang-orang muda yang masih ingin tahu banyak itu akan tertarik melihat gereja-gereja reform mengutuki gereja-gereja karismatik? Padahal mereka tidak melakukan penelitian yang mendalam. Demikian juga sebaliknya, gereja-gereja karismatik mengutuki gereja-gereja reform, gereja Protestan lainnya. Bagaimana pemerintahan agama yang seperti itu? Bukankah agama harusnya membawa damai? Apalagi ketika agama-agama itu berani mengatakan bahwa mereka berada di bumi Indonesia, berada di rumah Pancasila, rumah di mana pemikiran-pemikiran agama itu dihargai sama. Ini menjadi pertanyaan bagi saya. Kita berharap ya, apa yang dikatakan juga diceritakan dalam TV Cokro, adanya trauma religius. Dan itu membuat ya kita menyadari, semua orang yang bicara ke agama menyadari bahwa kata-kata tentang agama, tentang iman pun bisa membuat orang trauma menjadi tidak beragama. Pada awal saya pernah menjelaskan juga, kalau debat-debat agama itu terus seperti itu, maka orang akan bertanya, untuk apa beragama? Dan akan banyak orang juga menjadi ateis atau agnostik. Kita berharap itu tidak terjadi. Apalagi sekali lagi dalam rumah Pancasila, rumah agama-agama. Dan menurut saya kita mesti belajar dari pimpinan agama Buddha Susi. Pimpinan agama Buddha Susi dikutip oleh Dahlan Iskan mengatakan bahwa mereka tidak mengadakan doa, tidak mengadakan sembahyang, tidak juga membangun rumah ibadah. Tapi ibadah mereka adalah membantu mereka yang lemah. Tetapi begitu banyak orang dari berbagai agama terlibat dalam aksi sosial Buddha Susi. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita hanya ingin mengobrol tentang surga, mengobrol tentang kebenaran yang kita yakini, tanpa kita mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa membawa harta damai, maka bersiap-siaplah, banyak orang akan meninggalkan agama. Dan kalau sampai demikian, maka orang-orang yang mengaku diri tahu agama mestinya bertanggung jawab dan bertobat untuk tidak melakukan hal-hal yang mengerikan, apalagi saling mengutuk. Kita tentu berharap semua manusia ini berjumpa dengan Tuhan di dalam surga kekal. Kita tentu berharap tak seorang pun yang menjadi penghuni neraka. Karena itu kita tidak boleh lagi mengutuki. Kita tidak boleh lagi terus melabelkan bidat yang lain. Tapi ceritakanlah yang benar. Ceritakanlah apa yang kita pahami tentang kebenaran. Dan itu lebih penting daripada kita menghakimi orang lain, apalagi tanpa data-data yang valid. Selamat merenungkan semua ini. Secara khusus saya mengingatkan, belajarlah dari Buddha Susi. Aksi sosialnya maju dengan pesat dan tak banyak bicara. Tetapi orang dari berbagai agama terlibat dari aksi sosial itu.